sementara ini duka itu apa sih sebenarnya? Nah, duka itu secara Buddhis, Sang Buddha katakan di Dhammacakkappavattana Sutta bahwa duka itu ada 9 jenis ya. Pertama, kelahiran adalah duka. Kemudian usia tua adalah duka. Kemudian meninggal, kematian adalah duka. Keempat, kita bahasa Palinya kesedihan batin dan jasmani. Bahasa Palinya itu soka paridewa domanasu paya sapi duka, itu juga penderitaan. Yang kita sering sakit segala kesel itu adalah penderitaan dari nomor 4 ini. Yang kelima adalah berkumpul dengan yang kita tidak sukai, apiyahi sampai aku duka. Jadi kebencian berkumpul dengan yang kita tidak suka itu adalah penderitaan. Keenam, berkumpul dengan orang yang kita berpisah dengan yang kita cintai adalah penderitaan. Nah, ketujuh adalah kita punya apa namanya tidak mendapatkan yang kita inginkan. Nah, tidak mendapat yang kita inginkan ini selalu terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ya kan? Dan ini kita harus ajarin ke anak-anak bahwa hidup itu tidak sesederhana yang kita duga. Kamu mau apapun belum tentu bisa tercapai. Nah, yang terakhir itu yang paling penting adalah bahwa kita itu menderita sebenarnya karena kita melekat pada diri kita. Jadi disebutnya pacu padana kanda. Jadi kita melekat pada diri kita, atau singkatnya kita sebut kita selalu berusaha memuaskan keinginan kita. Jadi keinginan yang memuaskan diri itu yang membuat kita menderita. Contohnya kita pengen dagang pada saat COVID, kita mau dagang online tapi kita nggak bisa, susah sekali segala macam. Sebenarnya kita ingin membuat kita lebih senang, lebih ini, jadi diri kita sebenarnya. Jadi Sang Buddha katakan bahwa terlalu mementingkan, memuaskan keinginan kita untuk diri sendiri. Nah, itu yang menjadi duka itu sendiri. Nah, apa penyebabnya duka? Tadi sudah diceritakan, karena kita ingin diri kita dipuaskan. Tapi sebenarnya kenapa kita sudah tahu bahwa tanha itu seperti, tapi kita tetap melakukan? Ya kan? Karena sebenarnya kita tidak tahu bahwa keinginan itu adalah penderitaan, atau kita sebutnya namanya awija. Banyak orang menyebut awija adalah ketidaktahuan, kebodohan. Iya, memang betul seperti itu. Tapi sebenarnya apa itu kebodohan yang dimaksud? Ya kan? Awija itu adalah sinonim dengan moha. Ya kan? Bagaimana pernah ada videonya di beberapa buku juga. Jadi awija itu sama moha itu sama. Nah, cuma bertanya, apa sebenarnya awija? Yang membuat awija, itu kan berarti tidak, wija tidak tahu. Berarti tidak tahu, tidak mengetahui sesuatu. Apa yang sesuatu itu? Yaitu yang nama awija adalah kita menganggap sesuatu yang tidak kekal adalah kekal. Jadi kita tidak kenal anicca, itu adalah awija. Jadi kita contohnya kita menganggap handphone kita suatu saat rusak, jerat, hancur. Nah, kita marah. Sebenarnya kita tidak mengerti bahwa segala sesuatu itu adalah tidak kekal. Itu masih bodoh kalau kita masih marah. Jadi awija itu karena kita menganggap sesuatu yang anicca sebagai nicca, sesuatu yang tidak kekal sebagai kekal. Ya kan? Nah, yang kedua, menganggap sesuatu yang tidak kekal ini adalah kebahagiaan. Contohnya, apakah misalkan yang kita miliki semua ini adalah sebenarnya tidak memuaskan. Tidak memuaskan karena suatu saat pakai hancur. Handphone kita suatu saat akan hancur, kecantikan kita akan peot, saya akan ubanan, ya enggak? Nanti gundul, keriput, tidak bisa melihat lagi mungkin, ya kan, udah tua, jalan juga susah. Tubuh ini tidak memuaskan, semua tidak memuaskan. Apapun terjadi karena adanya anicca tidak akan memuaskan. Itulah yang namanya duka. Jadi duka itu karena adanya anicca membuat kita duka. Tapi karena kita tidak tahu, kita menganggap itu suatu kesenangan. Kita mempertahankan, menginginkan kembali. Nah, itulah namanya duka. Itulah ketidaktahuan.
yang menjadikan kita menderita. Dan yang keempat, kita menganggap diri ini sebagai sesuatu yang dibela-bela. Jadi menganggap sebagai sesuatu yang anatta sebagai atta. Kenapa apa anatta itu? Anatta susah dijelaskan. Tapi saya ingin memberikan satu contoh yang paling gampang. Anatta dijelaskan dalam Sutta Anatta Lakkhana Sutta, di buku Parita ada. Coba dibaca ulang-ulang, nanti akan memberikan pemahaman. Apa itu anatta? Anatta adalah menganggap diri kita itu ada, ya kan? Jadi sebenarnya nggak ada, nggak seperti yang kita bayangkan. Contohnya, kalau kita sering menganggap dia menyakiti perasaanku, ya kan? Perasaanku itu saya anggap sebagai diri kita. Jadi perasaan adalah diri. Kita menganggap dia menyakiti hatiku. Hati kan di sini, di bawah perut kan, sebelah kanan. Dia menyakiti hatiku. Hati ini kita anggap sebagai diri, benda. Padahal ini jasmani. Atau dia menusuk jantungku, ya kan? Nah, dia menganggap seseorang mengatakan dirinya sebagai badannya ini sebagai diri. Nah, kita ngomong yang paling gampang perasaan, dia menyakiti perasaanku. Perasaan yang mana? Baru dia ngomong perasaanku, perasaan itu sudah hilang. Karena dia anicca. Jadi kita menganggap perasaan ini milik kita, tubuh ini milik kita, pikiran ini milik kita, apapun dalam tubuh kita yang disebut 5 kanda ini, dia lenyap. Begitu kita ngomong, dia lenyap. Nah, sering kita sebut di dalam tubuh kita itu Sang Buddha mengatakan bahwa ada jasmani dan batin, nama dan rupa. Nah, rupa ini adalah jasmani. Jasmani itu bukan hanya fisik kita, bukan badan kita, tangan kita, kepala kita, bukan hanya itu. Tetapi semua aktivitas yang ada gerakan adalah disebut jasmani dalam konsep Buddhis. Makanya kalau meditasi suka perhatikan badan kita, dia berdenyut. Nah, itu sebenarnya kita memperhatikan jasmani. Bukan denyutnya, tapi itu bagian dari jasmani. Nah, melihat sebagai anicca. Nah, jadi awija itu singkatnya adalah menganggap sesuatu yang tidak kekal sebagai kekal, menganggap duka sebagai menganggap yang memuaskan sebagai yang bahagia, memuaskan, dan yang terakhir menganggap anatta sebagai atta. Karena ketiga hal inilah kita mempertahankan segalanya. Sehingga kita berjuang memuaskan terus-menerus, akhirnya kita menderita seperti sekarang. Nah, itulah yang disebut kenapa kita sebut awija. Nah, sebelum saya lanjut dikit di sini, sebenarnya Sang Buddha mengatakan, mengapa dalam 4 kesunyatan mula, Sang Buddha tidak menyatakan penderitaan itu penyebabnya adalah awija, tapi penyebabnya adalah tanha. Kenapa tanha? Nah, karena kita menderita itu karena kita lahir lagi. Sang Buddha ingin mencari jalan untuk bebas dari kelahiran kembali. Nah, Sang Buddha setelah menyelidiki begitu banyak menemukan bahwa seseorang terlahir kembali karena ada tanha. Bagaimana tanha itu menyebabkan kelahiran kembali? Pada saat seorang mau meninggal, mau wafat, muncul kenangan-kenangan yang paling kuat dalam hidupnya. Entah kenangan indah, apa kenangan yang menyedihkan, atau yang dia benci orangnya. Dia muncul dalam kenangannya. Dalam Buddhis disebut itu namanya nimitta. Jadi kama nimitta atau gati nimitta. Nah, begitu kama nimitta itu muncul, tanha itu mengenggam kuat-kuat. Dia nggak bisa lepas. Maka dia terlahir sesuai nimittanya. Itu sebabnya kenapa orang terlahir kembali. Andai kata pada saat waktu kematian muncul nimitta, orang ini tidak mengenggam lagi, tidak ada tanha lagi. Nimitta itu muncul, tapi tanha itu tidak ada, maka orang itu tidak terlahir kembali. Nah, itu dia bebas dari kelahiran kembali. Walaupun bebas dari duka, tapi sebenarnya pada saat orang meninggal, Mahaparinibbana, orang itu tidak lagi menggenggam itu, maka tidak ada tanha lagi, maka dia tidak terlahir kembali. Nah, inilah
konsep dasar Buddhis yang harus kita mengerti. Jadi tanhal itulah yang mencengkeram sehingga kita menderita. Nah, bagaimana kita menderitanya? Bergulung-gulung dengan penderitaan itu. Contohnya, kalau suatu saat kita melihat gambar seseorang atau kita berjalan, bertemu seseorang yang kita benci, kita marah saat itu. Sebenarnya kita menciptakan karma baru, buruk yang baru. Sehingga karma yang lama sudah seharusnya bertemu orang itu karma buruk, sebenarnya begitu bertemu ya sudah selesai, tapi kita benci. Ya kita nambah karma buruk lagi, nanti ketemu lagi. Makanya kalau ada orang yang kita benci, Sang Buddha katakan jangan membenci. Karena jangan membenci, tidak ada karma buruk lagi, tidak ada ikatan pada orang itu lagi. Makanya kita sebagai orang tua mengajarkan anak untuk mengurangi hal-hal yang mengikat demikian, yang menimbulkan tanha. Nah itu tujuan dari Dhamma, jadi kita harus tahu tujuannya. Nah selanjutnya, kita menghadapi kehidupan nyata. Ini menarik. Pernah tahu survival of the fitness? Ini teori yang dikeluarkan oleh Darwin. Di dunia ini, bukan dinosaurus yang paling kuat yang bertahan. Jadi dinosaurus itu kuat sekali, besar sekali, tenaganya luar biasa, besarnya, kecepatannya. Bahkan burung yang paling cerdas pun ada saat itu. Tapi dia musnah. Kenapa dia musnah? Nah ini. Dikatakan bukan yang paling kuat yang akan bertahan, bukan yang paling pintar yang akan bertahan. Ini teori Darwin ya, mengenai evolusi. Tetapi makhluk-makhluk yang bisa menghadapi perubahanlah yang bertahan. Bukan yang paling tua, bukan, tapi yang bisa memanage perubahan itu sendiri yang bisa bertahan. Nah, yang terakhir, nah ini yang paling penting, bahwa yang bisa bertahan itu bukan yang paling kuat, bukan yang paling pintar, tapi yang paling adaptif. Yang paling bisa menghadapi perubahan. Nah, ini yang kita harus mengerti. Kita pernah dengar cerita, baca-baca di WA grup, atau kenapa Nokia meninggal, tewas, bangkrut perusahaan. Bukan karena Nokia nggak sakti, bukan Nokia nggak pinter, tapi Nokia tidak adaptif, tidak mau beradaptasi terhadap perubahan. Saya ingat sekali waktu itu, BlackBerry sudah keluar. Nokia terima email aja nggak bisa. Pening kita, mesti ke komputer lagi, itu settingnya juga susah, segala macam. Tapi Nokia santai aja dia. Semua orang sudah touchscreen, dia santai aja, dia nggak mau berubah. Makanya Nokia bangkrut. Bukan karena dia tidak strongest, not the strongest. Bukan dia tidak punya peneliti. Bukan, ratusan mungkin ribuan penelitinya. Tapi dia yang tidak adaptif. Nah, maka dia meninggal. Nah, anak-anak kita akan menghadapi hal yang luar biasa nantinya. Tidak pernah di dunia, pada saat saya kecil, saya tidak pernah bercita-cita, Jayanto, cita-cita kamu jadi apa? Jadi programmer. Gak ada saat itu. Yang ada main gatrik, main kejar-kejaran, petak umpet. Gak ada cita-cita namanya programmer. Waktu saya kuliah tidak ada namanya profesi graphic designer. Tapi pada saat itu saya pernah bercita-cita jadi motivator. Jadi zaman itu saya sudah bercita-cita menjadi motivator. Belum ada Andri Wongso, belum ada siapapun, tapi saya bercita-cita jadi motivator saat itu. Nah, karena kita harus bisa menghadapi perubahan ini. Gak bisa enggak. Jadi mereka harus belajar cara belajar yang baik dan cepat apapun. Nah, satu kali di Rio waktu kuliah, namanya Rio waktu kuliah di universitasnya di Beijing Institute of Technology, dia komplain, di sini kuliahnya dosennya tuh
kayak nggak bisa ngajar. Kenapa dia jelasin sebentar, cuma dikasih buku aja katanya. Susah banget. Pelajarannya susah banget. Jadi saya jawabnya begini, Rio, kalau kamu mau jadi yang gampang, gampang, tapi kasih tahu caranya. Gimana kamu masuk anak TK aja. Kamu pasti bisa semua. Kan gampang pelajarannya. Nah, kamu sekolah di sini, itu harus belajar yang susah. Kalau kamu gampang terus, kapan kamu bisa maju? Ya kan? Yang makin susah dipelajari, ya makin pinter kita. Kalau yang gampang dipelajari, nggak pinter-pinter kita, karena udah bisa. Jadi yang susah itu yang harus dibisain supaya kita bisa. Jadi kamu kuliah di sini, kamu harus belajar cara belajar yang paling cepat apapun. Kamu kasih buku ini, pelajaran ini, kamu harus belajar caranya gimana menyelesaikan buku setebal ini, secepat mungkin. Mengerti hal ini. Karena apa? Saya jawab begini. Karena hidup kamu nanti banyak masalah yang kamu nggak tahu, yang kita tidak tahu, yang tidak terhingga jumlahnya, yang mungkin sekarang masalah itu belum pernah ada. Tapi nanti zamannya kamu, masalah itu akan tumbuh, ada, dan kamu harus hadapi. Kalau kamu tidak bisa menghadapi hal itu, kamu tidak bisa belajar, kamu tidak bisa beradaptasi dengan perubahan itu, ya udah kita jadi orang yang tersisih. Untuk itu kamu harus belajar beradaptasi dalam kata apapun. Saya dari kecil ngajarin, kalau kamu beli barang, baca buku manualnya. Dibaca buku manual. Sampai sekarang dia kebetulan kalau ada buku, beli barang, baca buku manual sampai habis. Kenapa? Jadi buku manual itu ada petunjuk semua, nggak usah tanya-tanya lagi. Nah, waktu saya berusaha mengajarkan anak-anak untuk menemukan solusinya bukan dari saya. Satu kali waktu SD dia kelas 4 tanya, Pi ini apa? CC-nya Pi ini apa? Saya selalu jelasin sampai suatu saat sudah ada komputer. Dia nanya, Pi ini apa? Saya bilang, kamu punya komputer, punya hidupin Google, hidupin internet, udah bisa tutik google.com. Oke, klik yang kamu cari. Nah, sejak saat itu dia nggak pernah tanya saya lagi. Karena saya jadi orang bodoh. Bapak Google lebih pintar dari papinya. Nah, jadi kita harus memberi solusi mereka untuk menemukan cara menyelesaikan masalah dia. Belajar cara belajar. Nah, kita anak-anak sekolah itu sekolah kebanyakan orang tua mengejar anaknya untuk mendapat nilai. Saya enggak. Saya merasa nilai bukanlah segalanya. Karena waktu saya kuliah, saya waktu kerja, ngelamar kerja, saya nggak pernah ditanya, Jayanto, waktu SD nilai kamu matematika ulangan tanggal 9 Januari tahun sekian dapat 10 nggak? Nggak ditanya gitu saya. Nggak pernah ditanya saya. Guru saya juga nggak pernah, Jayanto, SD kamu matematikanya kelas SD kuartal ke-1 berapa? Nggak ditanya juga saya. Jadi kenapa saya harus ngajarin hal-hal itu? Ya kan? Saya mengurus perusahaan, saya nggak butuh orang yang pinter. Tapi yang saya butuh orang yang mau belajar, yang mampu belajar hal yang baru. Kalau orang sudah pinter tapi nggak mampu belajar, nggak ada guna. Karena ilmunya setahun kemudian sudah habis. Tapi kalau seseorang karyawan, walaupun dia SMP, SMA, semua karyawan saya anak SMA, saya tes mereka, mampu belajar. Kalau dia mampu baru direkrut. Kalau enggak, sorry. Karena kemampuan belajar adalah paling penting dalam dunia IT. Karena setiap hari teknologi berubah. Kalau mereka tidak belajar, tidak mampu belajar, tidak mampu beradaptasi terhadap teknologi baru, mereka sudah kalah saingan. Nah, inilah pemikiran saya yang saya sampaikan ke anak saya. Nah, sebelum lanjut, jadi cara belajar ke anak, mengajarkan anak adalah membuat anak itu mampu beradaptasi. Hal-hal yang baru, hal-hal yang penting untuk dihadapi. Kebanyakan kita hanya monoton berpikirkan nilai. Padahal anak, saya pernah satu kali wawancara, saya pertama kali bicara soal parenting, saya katakan ke Erika, kalau saya ngomong parenting,
saya nanti dikira ngibul karena cuma teori saya. Saya nggak pernah marahin anak saya karena nilainya. Nah, akhirnya Erika diam-diam wawancara Rio sama Samata. Nah, tapi Samata bilang ya Rio aja. Rio bilang, papi saya pernah satu kali nilainya 0. Papi saya nggak marah, mami saya nggak marah. Papi saya ketawa, mami saya ketawa. Kenapa? Saya bilang dari dia, Rio, kalau sekolah itu bukan nilai yang penting. Yang penting belajar. Kamu kalau nilai 10, tapi kamu nggak belajar, lebih baik kamu nilainya 0. Kenapa? Kamu nggak belajar. Kalau kamu belajar dapat nilai 2, nggak masalah. Tapi kamu belajar. Kamu sekolah bukan nilai yang papi mau, tapi kamu belajar di situ. Belajar yang cepat, belajar menghadapi masalah yang begitu banyak. Tanpa kamu belajar dari sekolah, gak ada guna kamu nilai 10. Kamu lulus dapat semua nilai summa cum laude pun, kamu kalau nggak ngerti ilmunya, nggak berguna bagi hidup kamu. Ya, kamu dapat karena kamu menghafal, kamu nggak mengerti esensi dari apa yang kamu dapat, nggak ada guna juga. Nah, makanya harus belajar cara belajar. Nah, itulah yang saya sampaikan. Nah, ada beberapa hal yang menurut saya penting untuk diketahui adalah cara komunikasi dengan anak. Nah, ini membangun hubungan. Jadi papa mama harus berusaha menjadi baik. Berusaha menjadi baik, bahasa Palinya itu kan sama wayamo 1 dari 8 jalan utama nomor 6. Jadi kita harus ke arah yang terang. Dari gelap, kalau kita dari tidak tahu, harus menjadi tahu. Kalau kita dari buruk jadi baik, kalau sudah baik tetap bertahan baik, kalau bisa lebih baik. Jadi mengarah ke yang lebih baik. Itulah sama wayamo. Kenapa kita harus menjadi lebih baik? Karena ayah dan mama papa adalah contoh nyata dalam hidupnya. Kalau satu kali saya waktu itu masih hidup, masih Bapak susah, bukan susah ya, pas-pasan lah. Terus istri saya bilang, saya ini mau sinja, saya kepengen pulang kampung, tapi uang nggak banyak, ya kan, ongkosnya mahal. Saya jawabnya gini, kamu pulang kampung nggak apa-apa sekarang. Istri saya orangnya dari Selat Panjang, dari Batam, masih naik speedboat lagi 3 jam. Kenapa? Kamu pulang ke kampung, pulang ke tempat papa mama, bukan sinja, tapi sedang mengajar anak. Kenapa? Karena anak harus ada contoh bahwa waktu berkumpul lebih berharga dari uang. Ya kan? Uang kita bisa cari, waktu kita tidak bisa cari. Kalau sinja sudah berlalu, kita tidak mungkin bertemu lagi. Iya, kalau besok papa mama masih ada. Kalau nggak ada kan nggak bisa sudah. Jadi diusahakan untuk tetap pergi, walaupun biayanya mahal. Kenapa? Karena itulah contoh bagi anak-anak. Jadi anak-anak kalau dewasa nanti mengerti kalau sinja itu harus waktunya ke sana. Waktunya ke tempat papa mama. Kalau kita contohnya gini, anaknya sekolah di luar negeri, anak saya sekolah di Beijing sama Shanghai. Waktu sinja hanya libur 2 minggu kalau nggak salah. Saya lupa 2 minggu atau seminggu. Ongkosnya pada saat sinja itu mahal. Saya bilang pulang. Kenapa? Waktu berkumpul lebih berharga dari uang. Itu contoh karena banyak saya melihat kasusnya. Kenapa banyak anak-anak, Pak aku liburan nih 2 minggu, Pak Sintia pulang nggak usah di sana sayang ongkosnya mahal. Nanti kalau kita sakit, anaknya bilang Pak aku nggak usah datang ya ongkosnya mahal. Kita nggak bisa salah anak kita, belum kita yang ngajarin, ya kan? Kita ngajarin mereka ongkosnya mahal. Dari kecil ongkosnya mahal, ongkosnya mahal. Jadi dia lebih menghargai ongkos daripada papa mama. Lebih menghargai ongkos daripada hubungan yang baik, pertemuan. Ya kan? Ya. Contoh nyata ini harus kita belajar. Walaupun kita agak berat tapi jelaskan. Andai istri saya pergi ke sana cuma sekali dari 5 tahunnya. Karena mahal, tapi pergi. Itu sebagai contoh. Jadi banyak anak
papanya di sini cari uang berat-berat sampai besar anaknya disekolahin. Setelah anaknya dewasa tidak pikiran papa mamanya. Karena dicontohkan ongkosnya mahal. Tidak memberi contoh bahwa orang tua itu penting. Nah sekarang ini ibu-ibu milenial kalau bisa nelpon papa mama sehari itu sekali, paling lambat 2 hari sekali. Nanya Pak makan apa? Nah jadi supaya tetap ada hubungan. Anak kita ngeliat kita. Satu kali Rio chat ke saya, Pi tolong iniin, nanti mami aja dia bilang. Terus saya jawab, nanti mami yang ituin kata Rio. Saya jawab, mami lagi nelpon Popo. Oke, langsung Rio kerjain yang lain. Kenapa? Dia tahu orang tua itu harus ditelepon. Minimal 2 hari sekali. Atau kalau bisa sehari sekali telepon. Kenapa? Yang ngomong lah, cerita apa kek. Nah, sayangnya kita sering nggak bisa komunikasi dengan orang tua. Karena kita ngomong sama orang, Pak, udah makan belum? Kita nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Nah, kenapa itu terjadi? Karena kita tidak membangun pola komunikasi dengan orang tua. Nah, saya ingin menyampaikan ini karena ini kita harus membangun pola orang tua dari sekarang. Selanjutnya, papa mama harus punya, ini mama papa harus kompak visinya. Mendidik anak polanya begini, harus sama semua. Ya kan jangan sampai bingung anak mama ngomong A, papa ngomong A. Jadi bingung anak, karena anaknya bingung, ya nanti suatu saat akan masalah kita. Anak bisa diberitahu orang tuanya nggak mau jalanin, karena apa? Papanya beda, mamanya beda. Karena perintahnya beda. Nah untuk itu kalau mama sudah melakukan keputusan, papa harus diem walaupun beda. Kalau mau rubah nanti berapa waktu kemudian baru dirubah, dikompromiin. Kalau papanya sudah kasih keputusan, mama harus diem, nggak boleh kasih komentar. Supaya jangan menjadi kekisruhan nih kedua orang tua. Berdebat berdua. Jadi anak itu bisa memberontak ke orang tua karena orang tuanya nggak ada kepastian hidupnya. Bukan nggak ada kepastian keputusan. Saya lanjutin di sini. Jelas dan tegas. Kalau mama sudah mengambil keputusan, keputusan itu tidak boleh dirubah oleh papa. Demikian juga papa, kalau keputusan mama nggak boleh rubah. Apapun resikonya untuk sementara waktu. Nanti kalau sudah ada waktu didiskusikan sama anaknya, baru keputusan itu dirubah. Kalau keputusan itu salah. Jadi nggak boleh dirubah. Saya kasih contoh, satu kali saya bilang ke anak-anak, Samata Mario, dari kecil gak boleh berebut makanan. Kalau berebut makanan, berebut barang, papi buang. Saya ngomong, anak saya udah ngerti, jawabnya anak ngerti, iya. Jelas, iya. Satu kali dari wihara, pulang, berebut makanan. Namanya di wihara kan ada makanan, dia berebut. Terus papi bilang, mana makanannya? Di mobil nih. Di mobil dia berebut, diribut di belakang, mana makanannya? Dia kasih saya, terus bilang, kamu ingat nggak papi ngomong apa soal makanan? Kalau berebut makanan, dibuang kan? Dia diem aja. Saya buka jendela, makan satu kantong, saya lempar keluar. Anak saya nggak nangis. Dia tahu itu resikonya. Kita nggak boleh sayang-sayang. Tegas, jelas. Satu kali berebut gelas. Kamu tahu nggak kalau berebut apa? Dia diem. Dia langsung gelasnya dilepas. Dia lepas, sudah saya ambil gelasnya, saya keluar, saya lempar. Dong. Saya nggak ambil lagi, buang langsung ke sungai. Ya kan? Dia tahu bahwa itu jelas. Nggak ada negosiasi. Nah, ada juga satu kali Samata cerita nangis. Waktu Samata Rio belum ada dia rasanya. Dia nangis, papi, mami, sama jadi saya bilang kita mau ke mall. Nanti Samata nangis. Nggak apa-apa. Saya bilang Samata, papi, mami mau ke mall. Wah, langsung nangis. Terus sampai saya ngomong, kamu nangis sampai sore, sampai besok pagi, papi mami tetap ke mall, kamu di rumah. Tetap nangis. Saya pergi, istri saya sedih gitu ya. Saya pergi. Berapa minggu kemudian kita pergi lagi.
Saya ngomong yang sama ke anak saya, Samata papi mami mau pergi, kamu di rumah, kamu nggak boleh ikut. Samata nangis. Saya pergi depan pintu, dia sudah nggak nangis lagi, jalan aja. Tanya mbaknya, enggak nangis, setelah pergi. Yang ketiga, saya pergi lagi berapa minggu pergi lagi, Samata papi mami ke mall, udah pergi aja dia nggak nangis. Jadi negosiasinya jelas. Papi, mami posisinya di sini, kamu posisinya di situ. Yang mana dinegosiasikan, mana yang tidak. Anak saya kalau tanya, Pi, mau ini enggak? Begitu saya bilang enggak, anak saya enggak akan nanya kedua kalinya. Karena dia tahu saya tidak akan berubah pernyataan enggaknya. Nah, kalau saya mau berubah, saya bilang mungkin papi mau, tapi ntar dulu. Kalau saya memang ragu. Kalau saya bilang enggak, sampai papan pun enggak, gitu jawabannya. Nah, waktu wawancara dengan Rio, papi mami saya tegas. Kalau udah ngomong, nggak pernah dirubah pernyataan. Nah, pernyataan ini penting bagi dia. Jadi anak-anak itu nggak bisa rewel di tengah jalan, teriak-teriak, diatur nggak mau, karena papi maminya nggak tegas, nggak jelas aturannya. Nah, ini perlu komitmen papa mamanya, ya kan, ketegasannya. Kalau nggak, bingung kita. Anak-anak sering nangis karena kita memberikan ruang negosiasi. Ruang negosiasi ini menjadi masalah nanti kalau udah tua, menjadi gede. Anak-anak kasih tahu nggak mau karena dia nggak jelas. Kalau sekarang sudah, kamu harus gini. Nah, ini selanjutnya ya. Gini, nanti alasannya kenapa. Nanti saya ceritakan selanjutnya di slide terakhir. Jadi ketegasan ini harus hanya bisa ada kalau papa mama punya visi dan kompak. Kalau papa mamanya nggak kompak, nggak punya visi yang sama, ini nggak bisa terjadi. Ya kan? Dan ini perlu suami istri ngobrol. Papi maminya, papa mamanya harus ngobrol, cerita begini-begini, apa kelebihannya, apa kerugiannya. Ya kan? Kalau kita nggak tegas saat ini, sekarang memang gampang, tapi nantinya susah gitu. Ya kan? Lanjut, terus slide selanjutnya ya, sebentar. Nah, ini papa mama tidak selalu benar. Jadi kalau mama papanya salah, minta maaf sama anak, tapi salah. Seharusnya begitu. Sebenarnya kamu benar. Kenapa perlu? Supaya anak mengerti. Papinya kenapa tetap kekeh, mamanya kekeh begitu? Karena papinya yakin dia benar. Karena papi yakin kalau dia salah, dia pasti suatu saat bilang papi yang salah, gitu, mami yang salah, kamu yang benar. Jadi dia tahu, jangan sampai papinya salah, maminya salah, tetap aja kekeh anaknya harus ngaku salah. Nggak bisa gitu. Anak nanti akan lama makin gede. Kita nanti nggak dihargain. Papi mami mah selalu mau menang sendiri. Sering sekali kata-kata itu. Sering kita dengar, papa mama saya selalu menang sendiri. Salah juga ngakunya nggak mau ngaku. Itu sering sekali. Nah, kita nggak bisa begitu. Kalau kita mau punya anak yang dewasa dari kecil, perlakukan dia sebagai orang dewasa dari kecil. Kalau kita salah, kita minta maaf. Seperti pada orang dewasa kita ngomong. Kalau kita mau anak saya kita jadi anak kecil dari gede, dari sekarang jadi anak kecil tuh dia mah nggak tahu apa-apa, diatur semua, apa-apa atur ini, atur itu, sampai gede anak kita anak kecil. Tapi kalau dari kecil kita perlakukan sebagai orang dewasa, kita salah, kita maaf, dikasih kesempatan mengambil keputusan, anak kita dari kecil jadi orang dewasa. Karena dia memang orang dewasa dari kecil diperlakukannya. Dia berlaku seperti orang dewasa. Nah, ini kita harus menjadi mawas diri kalau kita salah. Jadi kalau anak itu nanti salah, dia mengerti dia salah, dia bisa minta maaf sama mamanya, memperbaiki. Kalau kita tidak pernah minta maaf kalau salah, anak tidak pernah mau mengaku salah. Seperti papa mamanya contohnya. Ya kan, jadi dia susah memperbaiki diri gitu loh. Sedangkan meminta maaf secara Buddhis adalah perbuatan yang sangat baik ya. Itu mengurangi ego yang luar biasa. Ya. Jadi kita harus belajar ini sebagai umat Buddha, belajar untuk mengerti hal ini. Nah, papa mama itu bukan hakim. Dengarkan mereka.
saya rasa semua orang kepengen didengerin ya. Kalau kita ketemu orang yang ngoceh terus, sebel gitu. Ya kan? Anak kita juga sama, sebel sama kita. Kalau kita cuma ngoceh, kenapa males soalnya cuma ngomong terus, kita nggak kebagian. Kalau ngomong, kamu mau tahu apa sih? Kamu belum tahu apa-apa. Nah itu anak-anak males jadi ngomong papa mama. Setiap kali ngomong, kamu mau anak kecil belum tahu apa. Jadi anak kecil beneran. Dan begitu dia dewasa, gede, dia nggak pernah ngomong sama papa mamanya. Karena apa? Karena selalu dianggap tidak berharga dia. Selalu anak kecil. Coba kalau anak kita ngomong salah, dengerin kita ngomong, dengerin aja. Wah seneng dia. Nggak usah dihakimi, namanya anak kecil kalau salah ya pantas aja salah. Ya nanti kasih tahu kapan pelan-pelan, ya kan? Nah, saya punya cerita mengenai mendengarkan. Saya sama istri saya mengerti anak itu perlu didengar. Karena istri saya belajar membaca buku, cari seminar. Saat itu belum ada, kami cari usahanya. Salah satu yang penting itu mendengarkan anak. Itu kali anak-anak itu nggak mau bicara kalau kita nggak memulai. Kita tidak encourage mereka, tidak mengajak mereka bicara, mereka nggak bicara banyak. Nah, satu kali saya bilang sama istri saya, gimana ya supaya anak-anak ini ngomong. Kita kasih hadiah. Setiap kali ngomong, dikasih uang 5.000. Wah, senang anak-anak semuanya. Pulang sekolah tanya, Rio ngapain? Wah, cerita dia. Wah, kita di meja makan dengerin aja. Ya dengerinnya, wah, ketawa. Kita nggak ngapa-ngapain. Kita nggak, dia salah, dia ngomong gurunya ini, temennya begini. Kita nggak judge, kami bukan hakim. Kami harus jadi pendengar dari kecil. Cerita panjang lebar, udah dia senang dapat duit 5.000. Tapi cuma kasih seminggu aja, karena minggu depan dia cerita, nggak dikasih duit juga cerita dia. Jadi dia cerita karena dia memang cerita. Dia merasa cerita sama orang itu nyaman. Sampai sekarang, kalau dia ribut sama pacar, cerita pacar, pendapatnya mengenai pacar, cerita pacarnya kita dengerin aja. Kita nggak judge, pacar kamu begini, atau kamu naksir sini kok begitu. Kita nggak judge dia. Kita dengerin aja. Ya kan? Sampai dia nanya, menurut papi gimana? Menurut mami gimana? Baru kita ngomong. Ya kan? Dengan begitu, anak-anak cerita semuanya. Ketemu temennya yang bagaimana, semua dia cerita. Temennya bagaimanapun, kita dengerin aja ceritanya. Ya kan? Saya tahu seperti sini, dia cerita aja dengerin. Kita juga nggak kepo-kepo amat. Yang ngapain dan nama cerita kan dengerin aja, ya kan? Yaudah dengerin temennya begini, temennya yang baik begini, yang jelek begini. Semua cerita aja, naksir cewek lah, ribut sama ini, dengerin aja. Nah, dengan begitu anak itu ada tempat untuk ngobrol. Nanti kalau udah gede, dia nelpon lagi, nih, udah makan belum? Ini, wah langsung dia cerita ini loh. Kenapa? Karena dia biasa didengerin. Nah, kalau kita nggak bisa didengerin sama orang tua, kita bingung mau cerita apa. Ngomong apa ya papa mama ya gitu ya. Mau cerita apa ya kita ya. Bingung kita. Karena papa mamanya nggak biasa, dari kecil nggak biasa ngedengerin kita. Nah, kalau anak-anak biasa didengerin, kalau udah gede, ya dia ngomong ya karena merasa didengerin, dia cerita aja. Jadi kita nelpon papa mama menjadi nyaman. Nah, jadi orang tua menjadi tempat yang paling dekat. Jadi selama COVID ini saya nggak pernah keluar ya, kecuali periksa kacamata 9 bulan di rumah saja sama istri. Jadi nggak kemana-mana di rumah karena kita berempat bisa ngobrol, cerita yang lucu-lucu, pokoknya macam-macam bisa dikerjakan bersama. Jadi nggak ada bosennya jadi gitu. Jadi bersama saja kita pernah pergi jalan-jalan ke hotel 4 atau 5 hari. Kami nggak keluar, cuma di kamar aja berempat. Cerita sinilah, cerita situlah, makan, masuk lagi. Begitu aja ngobrol. Karena kami biasa ngobrol. Nah ini perlu dibangun komunikasi ini. Sehingga kita, anak-anak merasa nyaman dengan kita. Lanjut ya. Nah, periode komunikasi ini perlu tahu juga. Karena ini walaupun teorinya banyak, tapi ini perlu tahu. Saya dengar hal ini pada saat ada seminar di KTBS waktu itu. Seorang psikolog ngomong mengenai komunikasi dengan anak. Bentar saya bikin AC ya.
Oke. Nah, jadi kalau anak masih kecil, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 3 tahun mungkin ya, itu seperti memelihara tanaman. Mungkin Nara umur berapa ya sekarang? 4 tahun kali ya? Ya, dia masih seperti tanaman. Apa yang kita kasih dia terima aja. Dia nggak merespon banyak. Pokoknya apapun yang diberikan, dia terima. Nah ini periode gold yang paling bagus untuk diajarkan. Jadi dia nerima tanpa menolak. Nanti kalau dia sudah mulai SD, kelas 2, kelas 3, mungkin kelas 4 gitu ya, dia udah mulai seperti binatang peliharaan. Seperti anjing, kamu ke sana, dia bisa ngikutin. Waktu kecil belum bisa, susah. Nanti dia, kamu gini, bisa. Apapun disuruh dia ngerti, dia bisa mengikuti perintah orang tuanya. Nah, dia masih menerima masukan ke anaknya. Makanya anak sampai 7 tahun itu katanya yang paling penting waktunya. Nah, tapi selanjutnya harus 2 arah, terutama sejak SMP. Kalau ditanya, ayo bangun jam 7, atau lagi main sesuatu, kamu cepat habis ini makan, ayo makan. Kita mungkin nggak diladenin sama anak. Kamu harus begini, harus begitu. Karena anak, contohnya anak-anak mau makan, kita mau makan. Kalau saya bilang, yuk kita makan jam segini, dia nggak mungkin. Mungkin dia tidak mau. Tapi saya tanya yang lain. Sekarang sudah jam 7, kita mau makan jam berapa? Kasih anak keputusan. Dia diem sebentar langsung. 10 menit lagi. Artinya dia mengambil keputusan. Ini penting mesti tekniknya ya. Suruh dia ambil keputusan. Oke, jam 7.10 papi mami siap nungguin kamu. Nanti jam 7.10 dia turun. Karena dia yang ngomong. Nah, bagaimana anak itu janji jam 7.10 dia harus mengeksekusi janjinya. Dia harus wajib mengeksekusi janjinya. Kalau papi maminya, papa mamanya juga selalu tepat janji. Kalau papa mama tidak tepat janji, anak juga tidak akan tepat janji dengan papa mamanya. Jadi kalau bilang kamu jam berapa menit lagi? 5 menit lagi. Oke, ini 5 menit lagi ya, jam sekian. Oke. Tungguin. Nanti dia turun. Karena yang ngomong dia, pasti keputusan dia. Nah, ini pada saat mungkin SMP kelas 1, kelas 2 dia mulai remaja, mesti banyak hal ya. Nah, kita harus melatih komunikasi yang lain. Tidak diperintah. Nah, kebanyakan orang tua tidak menyadari hal ini. Ya, jadi anak-anak itu merasa didikte. Sebenarnya bukan didikte ya, tapi caranya yang kita nggak pas. Kalau kita tahu caranya, anak-anak juga senang dikasih tahu, karena dia tahu. Waktu kecil, saya selalu kalau kamu nggak boleh ini. Saya jelaskan, nggak boleh itu karena ini. Oke. Kamu nggak boleh ini karena ini. Dijelaskan setiap bolehnya, tidak bolehnya. Jadi alasan pemikiran kita harus disampaikan ke anak. Kenapa nggak boleh? Ya udah anak kecil kamu pokoknya nggak boleh. Nah itu nggak bisa tuh. Dan cara seperti itu kalau udah tua, kita nggak dihargain anak. Kita nggak bisa berkomunikasi dengan anak. Karena kita selalu merendahkan dia. Tidak membuka hati kita ke dia. Nah, kita harus menjelaskan mereka. Kenapa? Karena ini memberi kebijaksanaan kecil ke anak. Kamu contohnya, satu kali anak saya, Rio pas sama saya lupa, dituntun sama saya. Dia tanya, Pi kenapa aku dituntun? Padahal kan aku sudah gede. Anak kecil selalu merasa dia badannya orangnya gede. Terus, kamu sekarang masih kecil. Nanti kalau nyebrang jalan, kamu terselandung, jatuh. Tangan papi kan pegang kamu. Jadi kamu nggak jatuh. Nanti, saya bilang, kalau papi sudah tua nih, kamu yang tuntun papi. Kenapa kalau papi bisa jatuh, kamu yang pegang. Oh, gitu. Bener. Berapa hari kemudian dia terselandung. Papi saya tarik set. Nah, betul kan? Kalau keselandung nggak jatuh kan? Iya. Jadi, cara kita berpikir pada anak harus dijelaskan.
Itu mengajarkan anak jadi dewasa dari kecil. Oh, kalau ini itu ada alasannya. Ini itu ada alasannya. Ini itu ada alasan. Banyak hal yang dia sudah mengerti sejak kecil alasannya apa. Nah, kalau kita tidak menjelaskan alasan ini, anak itu tidak pernah tahu. Sampai tua, sampai dia salah, dia baru tahu dia alasan sebenarnya itu. Tapi kalau kita dari kecil sudah menjelaskan alasan kita ke anak-anak seperti saya, kalau di kantor, saya melakukan apapun, saya cerita ke anak saya. Oh, kemarin ada customer begini, ada saingan begini, ada karyawan begini. Saya dari kecil bercerita apa yang saya lakukan, cara berpikir saya terhadap masalah di bisnis. Dari kecil, dari dia SD kelas 2, kelas 3. Saya tidak menganggap dia kecil, enggak. Sudah saya ajarin. Jadi dia sudah dari kecil sudah mendengar masalah-masalah yang ada urusannya seorang CEO menghadapi apa. Jadi dia dari kecil udah dengerin, oh masalahnya customer itu begini, terus cara menghadapinya begini, oh caranya begini. Dari kecil udah denger, tiap hari dia denger masalah kantor itu begitu cara. Yang berharga dari orang tua adalah pengalaman hidup. Kalau kita tidak bisa menjelaskan ke anak, kasihan anaknya. Kita punya pengalaman hidup banyak, tapi tidak diajarkan. Nah, ini perlu disampaikan. Sudah agak besar, anak-anak harus sebagai teman. Kalau anaknya meledek kita, membuat kita jadi kelucuan, jangan marah, karena memang harus seperti itu. Kalau nggak kita susah. Terakhir, udah habis. Udah, karena kepanjangan ya. Oke, lanjut. Oke, wah menarik sekali Om. Ya. Ini apa namanya parenting tapi depannya menjelaskannya ini Om, banyak dama sekali ya sampai ke Amija dan segala macam. Ya. Tapi menarik sekali itu adalah basic, mungkin terkadang kita juga bagaimana ya jadi orang tua, mungkin saya ingat Om pernah bilang semua tuh ada prasekolahnya, ada belajarnya, tapi jadi seorang parent itu nggak pernah ada sekolahnya. Betul. Gimana kita bisa tahu dan menjadi parents yang baik kalau nggak belajar seperti itu Om ya? Ya, betul. Ya, makanya Om mungkin zaman dulu, zamannya Om menjadi parents yang awal, mungkin informasi parenting nggak kayak gini. Betul, susah banget. Ya, susah banget, dan mungkin itu yang Om dan istri lakukan untuk sebagai bekal untuk seorang parent. Oke, kita akan langsung ke sesi tanya jawab ya Om ya. Ya, silakan. Oke, ya ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke chat, sama ada beberapa yang sudah masuk ke kita sebelum acara ini, saya akan tanyakan. Oke, silakan. Oke, ya, saya tanyakan. Nah ini Om, ini agak spesifik karena akhir-akhir ini sering banyak yang bertanya bagaimana sih supaya anak sedari kecil bisa bangga dengan agama Buddha. Karena nanti gede-gedenya katanya ujung-ujungnya banyak yang pindah gitu Om. Nah, jadi gimana dari kecil menanamkan kita anak itu kita bangga sebagai seorang Buddhis seperti itu? Ya, saya juga tidak tahu nanti anak saya besarnya seperti apa, ya kan? Karena hidup ini tidak pasti, ya kan? Bisa aja suatu saat berubah, ya kan? Kita nggak tahu. Saya ngomong jujur dan terbuka dari sini. Tetapi hal yang terbaik adalah kita mengajarkan cara Buddhis menyelesaikan masalah hidup, ya kan? Banyak kita belajar Buddhis tapi menyelesaikan masalah hidup itu dengan tidak pola Buddhis, ya kan? Nah, lalu bagaimana caranya? Ya kan, caranya adalah kita sendiri belajar. Saya sendiri sampai sekarang masih belajar. Saya tidak bisa katakan saya itu sempurna. Nggak mungkin saya sempurna. Kenapa? Hidup ini kita masih diliputi oleh duka. Jadi gimana pun perbuatan saya pasti ada kesalahannya. Ya kan? Kalau kita melihat seseorang begitu sempurna, kita puji, kita sebagai umat Buddha harus mengerti dia juga kena duka. Ada apanya. Nah, anak-anak contohnya yang paling gampang adalah menjadi orang tua, menjadi umat Buddha tidak boleh membenci,
ya kan? Tidak boleh berkata kasar, tidak boleh menyakiti, ya kan? Tidak boleh apa ya, banyak hal kan. Kita memberikan contoh nggak di rumah? Makanya tadi kalau sebagai orang tua harus berusaha menjadi yang baik, apa namanya, sama wayamu, berusaha menjadi lebih baik setiap hari. Nah, seingat saya dari kecil sampai besar, saya tidak pernah memaki orang dengan kata-kata kotor. Seingat saya ya. Jadi saya tidak pernah memaki orang kata-kata kotor seingat saya. Jadi selama menikah, saya juga tidak pernah mengeluarkan kata-kata kotor, maki-maki orang. Jadi anak saya tahu, papi saya nggak pernah marah-marah. Gitu. Kenapa? Buktinya saya nggak pernah dimarahin. Ya kan? Jadi dia tahu, oh papi saya seorang umat Buddha. Umat Buddha itu seperti papi saya yang nggak pernah marah gitu misalkan. Seperti mami saya. Selalu kalau ada orang misalkan membantu, selalu banyak hal yang dikerjain. Ya kan? Nah, anak-anak, saya tidak pernah menceritakan ke anak-anak saya orang lain itu seperti ini, orang lain seperti itu. Sampai dia remaja dan tua, remaja dan tahu orang lain, dia baru tahu, wah ternyata papi mami saya itu beda banget. Dia bilang, papi mami itu beda banget dengan teman-teman saya. Beda banget. Karena dia dari kecil saya tidak pernah katakan orang lain itu seperti ini, enggak. Karena kita umat Buddha nggak boleh begini. Kenapa? Kita harus menjalankan sila. Sang Buddha bilang kita harus berdana, kita harus berdana. Dari kecil anak saya diajarin berdana terus sampai bertahun, sampai 20 tahun kita berdana. Pada saat anak saya masih umur 3 tahun udah pergi ke wihara. Function dari kecil belasan tahun kita 12, hampir kalau nggak salah 12-13 tahun kita function setiap minggu. Jadi dari kecil sudah diberi contoh. Terus kalau berdana juga kita juga berusaha berdana. Jadi anak-anak menjadi contoh. Tidak membunuh, kita juga berusaha tidak membunuh. Ya kan? Kalau masuk restoran mewah, ada makanan ikan hidup, langsung keluar kita udah nggak tanya AIUE. Anak saya udah tahu. Walaupun heterosemen, jadi kalau lihat oh restorannya mewah, bagus gitu, enak nih makanannya, ikannya hidup, udah tahu dia dilewatin aja dah. Gak bakalan papi maminya mau ke sana. Jadi sudah ada sesuatu yang jelas. Maksud saya, kita harus menjadi bangga sebagai umat Buddha. Bukan omongan, tapi prakteknya. Bahwa agama Buddha itu nyata dalam hidup. Ya kan? Gak bisa hanya, saya agama harus bangga. Gak bisa, itu fanatik namanya. Nah, yang paling penting kan Sang Buddha katakan adalah kita harus bermeditasi. Nah, walaupun kita nggak bisa tiap hari, minimal kita setiap hari itu meditasi. Anak-anak melihat bahwa oh kita itu harus bermeditasi. Saya bilang ke anak saya sama-sama Taryo, bilangnya begini, apa kebaikan apapun yang papi lakukan saat ini, boleh kamu nggak contoh. Cuma satu yang kamu harus lakukan. Nanti kalau udah waktunya, setiap hari meditasi. Itu aja saya. Karena itu yang paling penting sebagai umat Buddha. Tapi kita nggak bisa ngomong aja, harus ada contoh. Mau marah, mau itu cerita, kita bilang kebencian tidak bisa dibalas dengan kebencian. Kebencian hanya berakhir kalau dibalas dengan tidak membenci. Tapi kita kalau ketemu orang itu maki-maki terus, kita nggak bisa seperti itu. Kita harus jadi contoh. Nanti dia tumbuh dengan pola pikir Buddhis. Kalau sudah dengan pola pikir Buddhis, sulit ajaran lain untuk menyentuh dia. Merubah pola pikirnya. Karena dari kecil pola pikirnya sudah dicontohin. Nyata, bukan teori. Banyak saya punya, ada temannya yang dia bilang, dia benci sekali sama agama Buddha. Kenapa? Karena papanya selalu munafik. Gitu. Ngomong agama gini-gini, tapi nyatanya enggak. Nah, ini yang nggak boleh. Jadi kita, banyak itu nggak bangga jadi umat Buddha dia. Jangan susah dia. Ya kan? Nah, kalau dia melihat, oh hidupnya lebih baik dengan beragama Buddha, dia akan lebih baik. Saya rasa gitu jawabannya. Ya, lanjut lagi pertanyaannya, Jess. Menarik. Jadi kembali ke prakteknya orang tua itu di rumah ya, Om. Karena maka saya bilang, akan melihat ya.
Makanya pertama kali orang tua harus berusaha menjadi lebih baik. Itu yang paling penting gitu loh. Ya, terus. Oke. Ya memang itu sebuah tanggung jawab orang tua yang untuk menjadi lebih baik ya. Kadang-kadang nih Om, kalau generasi kita milenial, aduh kayaknya udah hidup udah banyak banget urusannya. Ya menjadi orang tua mesti gitu banget. Kadang-kadang pasti ada yang kayak gitu. Maksudnya sampai segitunya gitu ya. Ternyata memang itu adalah tanggung jawab yang harus diambil pada saat memang memutuskan untuk memiliki anak dan kita menjadi orang tua ya. Ya memang sih kita nggak bisa sempurna, tapi kan kita berusaha. Makanya tadi bilang bukan menjadi orang tua yang paling baik, tapi berusaha menjadi lebih baik setiap hari gitu. Kalau kemarin salah, betulin sekarang. Terusin aja, betulin sekarang gitu. Ya, jadi menjadi lebih baik. Jadi anak mengerti, oh jadi umat Buddha itu harus menjadi lebih baik terus. Gitu loh. Walaupun, oh kemarin papi salah loh, sekarang papi udah berusaha bener gitu. Jadi kita harus berusaha menjadi lebih baik. Itu yang menjadi pola ditanamkan menjadi lebih baik. Mau cerita soal menjadi lebih baik? Karena ini penting. Gitu. Okay. Mau ya? Boleh, cerita mengenai, kita baca satu di Dhammapada, mengalahkan ribuan musuh bukanlah sebagai pemenang. Ya betul kan ya? Tapi mengalahkan diri sendiri adalah pemenang sejati. Ini cerita waktu saya sama bawa mobil, Samata di samping saya, yang anak yang perempuan yang besar, Rio di belakang. Samata SD kelas 5 atau kelas 6. Dia bilang, Pi, saingan Pak, Samata tahu saingan Papi siapa? Si A gitu. Oke, tapi saya bilang, saingan Papi sebenarnya bukan si A, tapi si B. B itu saya sendiri. Loh, B kan Papi sendiri, masa Papi saingannya bukan si A? Benar, saingan Papi. Tapi saingan sejati Papi adalah B, Papi. B sendiri, Papi sendiri. Kenapa? Kalau Papi saingannya A, nilainya 7, sekarang Papi bisa jadi 8, maka A kalah kan? Iya, Papi tidur udah. Papi paling tinggi cuma dapat 8. Tapi kalau Papi bisa mengalahkan Papi sendiri, A, B sendiri, B hari ini 7, besok harus berapa? Harus 8. Besok bangun, B berapa? 8. Harus berapa kita? Harus 9. Nah, besok lusa bangun, B berapa? 8. Kita harus berapa? Harus 10. Dan terus saja kita setiap hari. Jadi mengalahkan pesaing bukan mengalahkan orang lain, tapi mengalahkan diri sendiri. Kenapa Sang Buddha mengajarkan kita selalu memperbaiki diri? Karena kita akan menjadi yang terbaik. Kalau setiap hari, setiap saat kita berusaha memperbaiki diri. Jadi Dhammapada itu sangat baik untuk diulang. Mengalahkan diri sendiri adalah pemenang sejati. Itu yang namanya pemenang sejati. Mengalahkan diri sendiri. Oke, lanjut. Oke, ini pertanyaannya mungkin dari generasi mama milenial nih Om. Soalnya ada terkait tentang home learning di saat pandemi. Gimana? Jadi di saat pandemi ini kan banyak yang home learning. Jadi menguji kesabaran sekali kita sebagai orang tua. Itu pas awal-awal pandemi kan banyak banget ya Om yang celutukan-celutakan gitu yang kayak anak-anak, aduh nih nggak bisa deh, mending anak sekolah di offline aja dibanding di rumah gitu kan. Buat apa saya sekolah? Nah tapi mungkin yang kita bisa tarik, gimana sih sebenarnya kita tuh menguji anak itu kan menguji kesabaran kita sebagai orang tua katanya. Bagaimana kita harus bagaimana sebagai orang tua untuk menghadapi anak yang suka melawan dan menguji kesabaran orang tua gitu. Saya baru tahu ternyata sekarang anak-anak jadi penguji. Kalau menurut saya, kebetulan anak saya sudah lulus semua, jadi saya nggak mengalami masa ini ya. Jadi saya nggak tahu persis, tapi menurut apa yang saya mengerti ya, orang tua nggak bisa ngajarin anak karena tidak biasa komunikasi sebenarnya sih. Kalau kita biasa komunikasi dengan mereka sebenarnya nggak juga ya. Anak-anak dikasih tahu, kalau misalkan kamu, sekarang gini anak-anak, kamu apa yang kamu nggak ngerti? Karena anak nggak biasa komunikasi, aku nggak tahu mah. Bingung kita juga kan. Nah, sekarang kita nanya, yang nggak tahu yang mana. Karena kita nggak biasa ngobrol dengan anak, jadi anak juga komunikasinya jadi
bingung kan. Karena mamanya juga nggak jelas, suka berubah-ubah. Dia sendiri juga belum biasa nggak biasa menyatakan pendapat. Karena selalu, kamu anak kecil, nggak usah ngomong. Apa-apa kamu anak kecil. Jadi statement dianggap anak kecil itu yang membuat anak itu nggak bisa komunikasi, nggak bisa terbuka. Jadi kalau sekarang harus dirubah, nggak bisa, saya bilang. Sudah kaset, udah terlanjur. Ya kan. Jadi anak-anak yang anaknya masih bayi-bayi seperti kamu sekarang ini, anak milenial ini, yang kesempatan baik mengajar mereka berkomunikasi. Jadi komunikasi kan dua arah, nggak bisa orang tua ke anak. Kamu harus begini, harus begitu. Nah, pada saat pandemi bingung kita ngaturnya, ya kan, karena biasa diatur. Sekarang dia di rumah, bapak nggak berontak, ya pasti berontak, pasti ribut sama orang tuanya, ya kan? Karena apa? Karena nggak bisa komunikasi. Sama papi mami nggak, bukan jadi hiburan, jadi stres kalau ketemu orang tua. Bosen waktu emak gue, ya kan? Coba kalau papa mamanya kalau ketemu, wah, ketawa-tawa, ledek-ledekan gitu ya. Ya mah papi maminya sama biasa-biasa aja, papi dia mau di luar, mau di rumah sama aja dia. Senang-senang aja. Kenapa? Karena orang tua bagi dia hiburan juga, ya kan? Mau di luar nggak bisa, sama papi maminya juga hiburan, bisa ngobrol, dengar musik sama, nonton sama, atau apapun sama. Jadi kalau orang tua nggak bisa menjadi bagian hidup dari anak, kita susah sekarang mengaturnya. Ya kan, sudah contoh sekarang banyak yang lebih baik sekolah aja daripada di rumah, stres ngadepin mama katanya. Ya iya, karena biasa komunikasi gitu. Jadi kalau saya bilang di saran saya, teorinya menurut saya gimana pendapatnya? Sekarang sulit dibangun, kecuali sekarang papa mamanya berusaha benar-benar memaafkan diri sendiri, belajar komunikasi dengan anak, ngomong, papi mami memang nggak ngerti ini, tapi sama-sama kita belajar yuk. Coba papi juga nggak ngerti ini pelajarannya, coba gimana, coba siapa tahu papi masih ingat yang dulu-dulu. Papi nanti cari di internet, sama-sama kita belajar. Nah, jadi supaya anak itu gini, coba dibalik, minta anak itu ngajarin mamanya, ya kan? Gimana sih, coba ngajarin mama dulu, biar mama cari di internet. Ini loh ma, ini begini, kita jadi pendengar di situ. Jadi anak waktu mengajar kita, dia juga belajar lagi kan. Wah, aku juga nggak tahu ini, oke, kita cari sama-sama. Nah, waktu kita mencari sama-sama, kita mencari solusi bersama di internet, ya kan, atau di apalah gitu. Jadi, oh begitu ya caranya. Iya. Oh, nanti aku bisa sendiri gitu. Jadi kita balik, jangan kita ngajar dia, coba ajarin kita gimana. Kalau seseorang mengajar kita, sebenarnya orang itu belajar lebih dari yang dia tahu. Ya kan, dia akan mikir. Pada saat dia mikir itu, otak dia dipakai. Daripada kita marahin, mendingan kita jadi anak bodoh, minta diajarin gimana anaknya. Coba dibalik gitu. Jadi karena nggak mungkin lagi merubah pola. Sekarang kita pola, oke, ternyata gue salah dulu, suka mendikte anak, sekarang gue balik, gimana suruh anak dikte gue, ajarin gue gitu. Nah, kita belajar lagi. Nah, karena kita udah punya pengalaman, pengetahuan sekolah, dengan belajar sedikit kita tahu kan cara solusinya. Nah, akhirnya kita bisa membangun komunikasi yang baru. Mendengarkan anak, masalahnya kita cari solusinya sama-sama. Nah, diharapkan pelan-pelan bisa berubah gitu. Mungkin ini saran saya ya gitu ya. Dibalik gitu caranya gitu. Balik ya, dan bagaimana juga komunikasi sama anak untuk lebih lancar ya Om ya. Iya, jadi sama-sama lancar jadinya. Ya. Jadi orang ibunya tuh harus benar-benar mengerti bahwa dia salah cara komunikasinya dulu. Sekarang memaafkan dirinya, berbalik belajar komunikasi baru. Ya, moga-moga setelah ini lebih gampang gitu loh. Oke. Ya, ini ada beberapa ternyata udah muncul di chat, jadi saya ke chat dulu ya Om. Ya. Ada pertanyaan di chat, nah ini mungkin untuk yang udah agak dewasa nih Om. Jadi ada pertanyaan dari Pak Rio, wah dari Pontianak. Iya. Ya, ingin bertanya dengan tugas dari seorang anak kan menjaga nama baik orang tua. Nah, pertanyaannya bagaimana jika orang tua kita melakukan kesalahan yang benar-benar fatal sehingga mencemarkan nama baik mereka sendiri? Dan apakah kita sebagai anak boleh memarahi orang tua kalau memang orang tuanya nggak bisa dinasehatin lagi? Kalau ditanya, ya kalau keluarga gimana? Saya bilang keluarga itu urusan yang paling rumit di dunia ini. Karena banyak faktor di dalamnya. Nah, pertanyaan seperti ini sangat personal sebenarnya. Pertanyaannya, kalau orang tua salah, terus kita marahin,
Apakah kesalahan itu akan hilang? Enggak juga, ya kan? Ya kan? Kalau papanya salah, ya kita berusaha perbaiki. Nah, saya selalu ingat hal mengenai orang tua. Orang tua itu Sang Buddha katakan, kalau kita lahir, begitu lahir, kita menggendong orang tua di kiri, kanan, orang tua ayah dan ibu di kiri dan kanan, melewati lautan api, kebaikannya tidak dapat dibalas katanya. Tetapi katanya, kalau kita bisa mengajarkan dhamma, mengajarkan kebenaran, merubah orang tua kita, bukan mengubah, mengajar kebenaran, mengajar dhamma, sehingga dia mengerti dhamma, itu adalah kebaikan yang paling baik. Jadi, kalau orang tua kita salah, ya sudah lewat. Tapi kita tidak bisa merubah kenyataan bahwa itu adalah kesalahan. Tapi kalau kita selalu mengulang orang tua salah, kita sendiri mengulang kesedihan itu dalam diri. Membuat kita depresi, mungkin kesel karena itu. Tapi kita harus menerima kenyataan orang tua salah dan kita harus berusaha memberitahu, bukan ngomongin, bukan maki-maki, tapi memberi contoh yang baik, cara yang baik, mencari solusi gimana sampai dia jangan mengulangi kesalahan itu. Kalau sudah tidak bisa, kita cari bantuan cara akal supaya dia melakukan kebaikan. Ya kan, entah apalah kita lakukan gitu ya. Nah itu bisa juga, misalkan ya orang tua kadang-kadang melimpahkan jasa udah meninggal, biasanya kita lakukan. Tapi masih hidup juga boleh-boleh aja. Kita misalnya orang tua, Ma, hari ini aku pelihara, kan mama hari ini ulang tahun atau papa ulang tahun, aku dana atas mama papa. Dia juga tetap senang. Namanya orang tua kan lebih dihargain gitu. Nah itu seperti itu kita harus bisa lakukan juga gitu. Jadi kita tidak bisa merubah kenyataan. Tapi jangan tambah, seperti tadi di awal ceritakan, karma buruk sudah berbuah. Itulah duka. Mendapatkan yang tidak kita inginkan. Tapi jangan marah, jangan timbul lagi suatu tindakan yang membuat karma baru. Nggak habis-habis nanti ini karma nambah. Karma buruk berbuah lagi. Kita buat lagi. Kenapa? Karena kita tidak mau menerima kenyataan. Di Dhammapada yang kedua bilang, dia menyakiti saya, dia melukai saya, dan selanjutnya, selama orang masih berpikir seperti itu, kebencian tidak akan berakhir. Artinya apa? Setiap kali ingat orang itu, ngomongin orang itu kebencian itu muncul lagi. Jadi kalau ada orang benci, melakukan kesalahan, jangan disebut lagi itu, usahakan. Karena begitu sebut, kita membuat karma buruk lagi, benci lagi, kesal lagi. Jadi ya harus dimaafkan, diterima. Coba diajarkan pelan-pelan caranya dengan contoh kepada orang tua. Kalau ngajarin orang tua itu harus sabar. Kalau kita nggak bisa komunikasi, lebih susah lagi. Gitu. Jadi memang pekerjaan berat Pak, yang dari Pontianak, Pak Rio ya namanya ya. Rio. Iya. Jadi berat Pak, tapi boleh dicoba Pak, ya kan? Yang namanya kalau Bapak suka meditasi sebelum tidur, selalu ngomong Papa Mama atau siapapun, semoga Papa bahagia, semoga Papa tidak ada kebencian, tidak ada kemarahan, tidak ada keserakan. Coba diusahakan terus. Paling tidak kalau Papa Mamanya itu Bapak sendiri nggak sedih, nggak punya kemarahan, nggak ada kebencian dengan Papa Mama. Kalau selalu seperti itu. Ya kan? Kita tidak bisa merubah dunia ini yang penuh duri dengan menutup dunianya dengan permadani, yang dunia yang penuh duri ini menutupi dengan permadani. Nggak bisa Pak. Tapi kita bisa menutupi kaki kita. Paling tidak kita tidak terlalu benci. Kalau bisa nggak ada benci sama orang tua, ya kan? Jadi kita dengan tidak adanya benci, kita bisa mendukung orang tua kita lebih baik lagi. Kalau masih ada kebencian, susah membantunya. Saya rasa itu jawabannya. Ya. Oke. Ya, terima kasih Om. Ya. Ada lagi pertanyaannya, ini ada yang nanya ke saya, nanya private. Sekarang ini balik lagi nih Om, ini kayak anaknya masih SD. Terkait dengan home learning lagi sedikit. Ya. Jadi anaknya tunggal dan nggak bisa keluar rumah karena lagi pandemi. Jadi mau tidak mau ke gadget Om. Nah mungkin kan Om ada anak cowok ya. Meskipun mungkin gadget itu udah beda dulu dan sekarang. Tapi pasti kan yang namanya anak suka banget main gadget.
kecenderungan anak kayak gitu, kita aja sebenarnya suka main gadget ya, suka Iya. megang ponsel. Nah, bagaimana menghadapi anak yang seperti ini supaya mereka tidak candu game nih Om? Ya, sebenarnya kembali lagi semua itu kan kembali ke pola komunikasi ya, cara ngomongnya ya. Saya pikir mungkin tadi saya udah ngomong sekilas. Kita mesti ngomong ke anaknya, kamu sekarang kan lagi pandemi, kita harus belajar. Waktu kamu harus cukup belajarnya. Nah, dicatat. Sekarang kamu main gadget, oke. Jangan kamu main gadget melulu. Nah, jangan, nggak boleh begitu. Kamu nggak main gadget melulu, artinya pernyataan seperti itu, kamu harus main gadget melulu. Gitu loh. Cara ngomongnya begini, kamu hari ini main gadget. Oke, main handphone. Instagram atau apa, terus pertanyaan selanjutnya ngomongnya begini, kamu sampai jam berapa mau mainnya? Ini kamu belajar belum belajar hari ini. Belajar sehari, tanya, kamu mau sehari mau belajar berapa jam? Mesti tanya, saya mau belajar sesuai dengan peraturan harus 3 jam mah. Oke, kita tulis ya. 7-5 jam, 3 jam, oke. Tulis 3 jam. Oke, sekarang kamu main game, oke. Kamu mau main game sampai jam berapa? Kamu belajar kan harus 3 jam. Dia nggak bisa ngomong. Kenapa? 3 jam kan yang ngomong dia. Kita nggak bilang, kamu harus belajar 3 jam. Dia pasti nggak mau. Pernyataan 3 jam harus dari anaknya. Ya kan? Sehingga anak kalau sudah ngomong, dia harus komitmen dengan pernyataannya. Ya kan? Terus tanya, kamu main game sampai jam berapa? Sampai 15 menit lagi, Mam. Oke, set jam. Jam segini ya? Iya, Ma. Tet. Nah, udah kan? Iya, oke. Harus diminta dia yang berkomitmen kepada jam itu sendiri. Kalau kita mengatur, kamu harus begini, pasti dia nggak mau. Pasti ada penolakan. Ya kan? Nah, ini dirubah pola komunikasinya. Suruh dia yang memberi statement. Sehingga anak ini mau nggak mau mengikuti statement dia. Ya kan? Nah, kalau mesti ngomong, kalau kamu benar-benar melakukan statement kamu seperti ini, tapi kamu harus bangga. Jangan bilang papi bangga, jangan. Kamu harus bangga. Kamu orang yang benar-benar seorang satria memegang janji. Wah, gitu. Jadi tunjukkan dia itu seorang yang gagah, orang yang hebat. Kalau pegang janjinya. Nah, ini jangan bilang papa mama bangga kamu selalu tepat janji. Bukan, kamu harus bangga. Kamu seorang yang gagah satria. Seorang pangeran yang sejati, pegang janji. Nah, itu harus dibangun kepercayaan itu. Dibangkitkan dia. Sehingga dia senang hati melakukan karena dia seorang hebat. Gitu. Jadi jangan dibilang, kamu memang dasar malas. Nah itu loh, nggak jadi malas beneran. Gitu. Nggak boleh, kita harus saya dengan karyawan saya tidak pernah memberikan pekerjaan yang lebih rendah dari kemampuannya. Satu kali saya panggil anak, kamu ditugaskan untuk ini. Kamu pasti nggak yakin bisa ya? Iya Pak, kamu memang nggak yakin, tapi saya yakin kamu bisa. Iya Pak ya gitu ya? Iya, pasti kamu bisa. Bisa dia. Kalau mamanya bilang, kamu dasar malas, berarti mamanya memang yakin anaknya malas. Malas anaknya. Tapi kamu seorang satria yang pegang janji dia. Harus memberi sesuatu yang lebih tinggi dari kemampuan dia sekarang. Sehingga dia achieve lagi, terus saja. Sampai dia bisa mendidih. Jangan pernah memberikan nilai rendah. Tugas yang rendah, harus lebih tinggi dari itu. Oke, saya rasa itu kali sih ya jawabannya ya. Oke. Dibalik gitu. Dibalik ya. Iya. Ini emang tipsnya Om nih apa namanya dibalik semua yang tadi juga komunikasi dibalik semua. Jadi memang orang tuanya harus berproaktif dengan cara yang berbeda ya Om. Nggak one way bener ya. Jadi saya ngelihatnya Om menjelaskan bagaimana anak itu datang dari anak itu sendiri. Iya. Orang tua itu yang tadi seperti Om udah jelaskan tidak seperti hakim ya. Iya betul. Dengerin seru-seru dia tumbuh gitu loh. Iya. Supaya dia adaptif kan gitu loh. Iya. Oke, ini ada pertanyaan lagi Om. Saya ambil dari chat dulu. Ntar saya bacain dari Ibu Nur. Bagaimana peran kita sebagai orang tua dalam mendidik anak di zaman sekarang? Zaman dulu dan sekarang kan beda banget nih. Nah, kalau zaman sekarang anak dewasa bisa bilang, tuh anak udah dewasa, udah gede, nggak usah dibilangin, harusnya udah ngerti.
Tapi nyatanya kan orang tua tetap takut dan mungkin belum terpercaya. Takut kalau terjadi buruk sama anaknya. Ini mesti gimana katanya? Ini Nuryani ya? Iya, kayak Tante Nur ya. Pas muncul di bawahnya dia. Oke, saya jawabnya begini. Satu kali saya lupa sama mata atau dia coba melakukan sesuatu hal yang baru. Tapi nanti salah. Saya jawab begini. Kalau lakukan aja nggak apa-apa. Salah gimana? Nggak apa-apa salah. Mumpung ada papi. Kalau papi nggak ada, kamu salah nanya siapa coba? Pede dia kerjain. Nggak salah dia. Ya kan? Kita takut salah kan karena kita, bukan dia. Jadi lakukannya salah nggak? Ya nggak apa-apa. Di dunia ini kalau orang tidak pernah mencoba, tidak pernah salah, ada dua kemungkinan. Memang hebat sekali. Kedua, dia nggak pernah melakukan apapun, ya kan? Jadi anak-anak itu harus mencoba melakukan kesalahan, karena kesalahan itu yang membangun dirinya, ya kan? Thomas Alva Edison pernah ngomong, waktu dia berhasil menemukan filamen untuk lampu, dia bilang, wah hebat, kita bilang si Thomas Alva Edison bisa menemukan filamen. Tapi si Thomas bilang apa? Edison bilang apa? Saya berhasil mencoba sekian, kalau nggak salah 20.000 barang. Bahwa 20.000 barang itu, material itu ternyata bukan untuk filamen. Bukan satunya yang disebut, tapi 20.000-nya yang disebut. Orang menjadi sukses bukan karena suksesnya, tapi gagalnya. Nah, saya memimpin karyawan itu perlu menegaskan hal ini. Saya bilang, kalau anak-anak salah, saya tanya, kamu tahu nggak kamu salah? Nggak tahu, Pak. Saya kasih tahu sekarang. Tapi kalau kamu sudah tahu, kamu nggak boleh pernah salah lagi. Kalau kamu salah, perbaiki. Kalau salah itu kita manusia normal. Tapi kita kalau nggak pernah coba, kita nggak pernah bisa apapun. Ya kan? Jadi, kita sebagai orang tua harus rela anak itu gagal. Karena nanti kalau kita sedang nggak ada, kalau gagal, siapa yang mau nolong dia? Mumpung sekarang kita masih hidup, dia gagal nggak apa-apa. Kita bisa kasih tahu, mumpung papanya, mamanya masih bisa kasih makan. Tapi usahaku gagal, aku nggak bisa makan nih selama sebulan, setahun ini. Nggak apa-apa, makan di rumah. Papi masih ada duit. Coba kalau nggak ada papi maminya gagal. Pening ya kita sekarang ya. Lebih baik dia gagal sekarang daripada nanti kita nggak bisa bantu apa-apa lagi. Kita sudah nggak punya penghasilan, dia gagal. Lebih baik dia coba sekarang. Anak-anak gagal sekarang nggak apa-apa. Dia gagal, biar aja. Dengerin kegagalannya apa. Jangan dinasehatin. Oh, menurut kamu gagal kamu kenapa? Di sini. Ya kamu belajar dari pengalaman. Ya kan? Kita nggak bisa ngatur anak kita selamanya. Jangankan anak suami istri aja nggak bisa saling atur. Ngatur bisa ribut kita. Jangan. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi anak-anak itu harus belajar gagal. Gitu. Ya, lanjut. Oke, lanjut. Harus belajar gagal ya berarti Om ya. Iya. Mumpung ada papa mamanya bisa nolongin. Kalau udah nggak ada, repot kita. Iya, betul. Oke, sekarang saya lanjutin lagi pertanyaan dari chat, dari yang sebelumnya udah masuk ke kita. Nah, ini lebih teknis nih Om, bagaimana, sekarang kan banyak sekolah agama Buddha nggak banyak untuk sekolah pendidikan anak. Bagaimana mengajarkan agama Buddha kepada anak jika sekolahnya di institusi yang menganut agama lain? Apakah sebaiknya anak sekolah di sekolah Buddhis atau sekolah yang tidak berbasis agama? Jadi mungkin jadi yang sekolah banyak agama. Bagaimana pandangan Om Jayanto mengenai hal ini? Oke, jawabannya gini. Saya waktu TK, sekolahan saya itu TK Saverius Pakuman, sekolah Katolik. Kepala sekolah saya itu seorang suster, orang Belanda, namanya Suster Jonis. Wah, kalau dia pok, wah kita udah kabur ketakutan sama suster. Udah susternya nggak pernah mukul, nggak pernah, cuma kemarin udah kabur takut, nggak tahu diapain ya. SD saya TK Saverius Pakuman di Lampung. SD saya sekolah SD Saverius Pakuman.
SMP Saverus Pohoman juga, SMA Saverus. Andai kata kampus sekolahan saya ada universitas, saya kuliah di sekolahan saya juga. Sekolahan saya dari TK sampai SMA itu sekolahan Katolik. Ya, yang loyalitasnya tinggi ya Om ya. Jadi bukan karena sekolahannya kita berubah sebenarnya, ya. Tapi contoh di hidup masyarakat ya. Kita selalu bilang agama Buddha itu membuat kita jadi lebih baik. Apa yang membuat kita lebih baik coba? Kalau kita nggak pernah, ada yang masuk kali itu ya. Jadi ada yang masuk ya, lagi waiting itu. Oh iya, maaf saya. Ya. Jadi kalau kita agama Buddha membuat kita lebih baik. Nah, kita sebagai orang tua yang sudah Buddhis beneran, kita harus memberi contoh bahwa agama Buddha itu benar-benar menjadi lebih baik. Tapi kalau kita tidak memberi contoh ke mereka, ya kan, ya mereka nggak tahu agama Buddha itu lebih baik daripada yang lain. Saya mau memberi contoh, saya punya keponakan. Keponakan saya sekolah di sekolah Kristen dari kecil sampai gede, ya kan, sampai lulus SMA sekolah di sana. Nilainya juga bagus semuanya. Orang tuanya bukan orang Buddhis, ya kan. Tapi sudah besar, dia tahu dia bukan Buddhis karena keluarga istri saya semuanya keluarga Buddhis tradisional. Mereka tidak ke wihara, tapi sebagian besar mereka bermeditasi. Nah, unik kan? Dia nggak tahu wihara, tapi sebagian besar bermeditasi. Sakit meditasi setiap hari. Ya apa? COVID ngapain di rumah meditasi gitu ya. Ya udah. Jadi mereka membuktikan, ada satu anak keponakannya lucu. Dia belajar meditasi. Satu kali dia kuliah di Australia, kerja praktek di hotel. Karyawan hotel itu ada yang benci banget sama dia, sentimen banget. Dia nggak bisa berbuat apa-apa, cuman ingat meditasi itu memancarkan cinta kasih. Selalu setiap hari memancarkan cinta kasih. Sampai satu kali orang itu sama dia itu baik banget. Sampai dia pulang pun baik banget. Dia memberi kesaksian. Betul ceritanya bisa kan? Bahwa meditasi itu memang benar. Kenapa? Cinta kasih itu memang benar, bukan main-main. Ya kan? Nah ini loh. Maksudnya itu statement cinta kasih itu memang benar, bukan main-main. Bisa membuat orang itu berubah. Apakah dia nanti gede akan berubah jadi agama lain? Padahal anak ini nggak pernah ke wihara. Ya kan? Atau yang sakit. Nah, yang sakit ini bermeditasi udah berjam-jam, mungkin udah puluhan kali latihan meditasi. Ya kan? Sembuh dia, tulang punggungnya nggak sakit lagi. Ya kan, dia bilang apa? Nggak ada statement dengan meditasi, terus yakinnya udah luar biasa. Apakah dia akan berubah? Nggak akan. Pikirannya. Keyakinannya pada meditasi, kepada Buddhis, tidak akan pernah berubah. Karena dia ehipasi, mengalami sendiri. Ya kan? Memang susah, tapi anak-anak bisa diberi contoh bahwa menjalankan ajaran Buddha itu seperti ini. Kita akan menjadi lebih baik, menghadapi masalah dengan cara pola Buddhis hidup lebih jauh. Nah, itu yang bisa menggugah anak-anak itu tidak berubah polanya. Jadi perlu contoh lagi, kembali lagi. Maka tadi yang statement kedua, orang tua adalah contoh yang terdekat. Jadi kembali orang tua yang memberi contoh bahwa menjadi umat Buddha itu begini loh, hidup kita ada jauh lebih nyaman. Walaupun kita banyak masalah, kita menjalani dengan ringan, dengan tenang, bukan heboh kemana-mana, menyalahkan. Kalau ada masalah, kenapa begitu? Nggak usah nyalain orang lain. Kita bilang kita ada masalah, kita nggak jadi nyalain orang lain, nyalain orang nggak bisa menyelesaikan masalah. Ini statement penting bagi anak. Jadi kalau ada masalah, kita nggak perlu nyalain orang lain, selesaikan masalah. Statement penting bagi anak. Walaupun itu kecil, tapi setiap kali ada masalah ngomong begitu. Jadi anak itu mengerti masalah itu bukan orang lain, tapi pikiran kita. Nah ini yang harus diajarkan dari kecil. Jadi keyakinan kalau dia melihat sendiri bahwa Dhamma itu bermanfaat, dia tidak akan pernah berubah. Ya, lanjut. Oke. Berarti kembali lagi ke contoh dari orang tuanya lagi ya, iya, rumah dan prakteknya.
Oke, jadi memang di usia saya dan itu pada saat saya dan teman-teman saya memilih sekolah pasti saat ini ada pertimbangannya seperti itu, Om. Karena kalau bisa nggak apa-apa, tapi kan kita nggak ada pilihan gitu. Iya betul, karena sekolah agama Buddha pilihannya sangat sedikit sekali saat ini ya, sekolah agama Buddha. Oke, Om ini sudah jam 3:30 lewat, jadi mungkin saya sebenarnya masih ada pertanyaan, tapi nggak apa-apa nih, saya akan closing di satu pertanyaan terakhir yang dari chat ya, saya akan habisin pertanyaan dari chat. Ada satu tadi yang belum dijawab. Nih, dari Bu Violi. Ya, sudah tidak asing sepertinya. Namanya Om Jayanto pasti kenal. Oke, sebagai orang tua kan banyak peran Om Jayanto sebagai CEO. Bagaimana membagi waktu untuk keluarga? Karena mungkin ada orang tua yang lebih fokus kepada bisnis, karir, dan mungkin nggak mengutamakan keluarga, sehingga nanti pada saat udah besar, kehilangan momen untuk bersama dengan keluarga dan anak-anak. Ya. Waktu saya memulai usaha, jadinya saya memang sibuk sekali. Jadi saya bisa di luar kota itu 3 minggu, seminggu di rumah. Ya kan, 3 minggu di luar kota di rumah. Nah, tapi setelah makin lama, makin maju, saya mengerti bahwa saya harus mengurangi waktunya keluar. Ya kan, saya kebetulan perusahaan juga tumbuh ya. Jadi kebetulan saya di dunia IT, perusahaan IT itu paling susah dibangun. Harus tahu kalau teman-teman ada di sini, paling susah. Saya butuh 13 tahun membangun suatu usaha. 13 tahun baru kelihatan hasilnya. Nah, pada saat waktu saya mulai kelihatan, mulai ada hasilnya, waktu saya berkurang. Saya beruntungnya ya, waktu saya berkurang di kerjaan ya. Jadi saya bisa waktu dengan anak-anak, saya bisa liburan ke anak-anak, bisa hampir 1 bulan penuh. Saya pernah pergi jalan-jalan 1 bulan penuh. Visanya sampai hari terakhir gitu ya. Jadi keluar 1 bulan balik pas itu visanya. Jadi benar-benar waktu saya ada di situ. Nah, ada satu hal yang menarik yang saya tidak lakukan kalau orang lain seperti saya. Saya tidak pernah buka usaha yang lain. Jadi saya meyakini bisnis saya ini saya cukup dengan usaha saya. Saya tidak pernah buka usaha lain. Misalnya, saya mau coba bisnis ini, bisnis ini, bisnis ini, bisnis ini. Memulai bisnis yang baru itu sulit. Kita harus belajar bisnisnya, waktunya. Kalau kita sudah punya waktu, uang gitu ya, terus mau invest, akhirnya waktu kita terbuang sia-sia dengan yang mungkin berceceran ini belum tentu untung. Ya kan? Dan waktu saya masih memulai merintis itu, teman saya pernah bercerita, teman wihara bertanya, lu gimana? Lu tahu nggak tabungan gue itu cuma ada 2 bulan gaji. Kalau 2 bulan gaji ini gue nggak bisa dapat gaji, gue udah paling kere di dunia. Gue nggak punya apa. Nah, jadi saya tahu bahwa kalau kita sudah memulai usaha, saya nggak mau membuang energi saya ke hal yang sia-sia. Toh, kalau hoki saya 1 kaleng, saya buka 10 perusahaan, ya tetap juga sekaleng. Tapi kalau saya punya perusahaan 1, saya kerja sungguh-sungguh, berbuat baik dengan sungguh-sungguh, menambah kebaikan terus, kaleng ini bisa jadi gede, perusahaan 1 besar pun cukup. Waktu saya nggak terbuang sia-sia. Jadi kira-kira saya nggak fokus ke yang lain, saya hanya 1 di bisnis itu. Jadi saya tidak pernah ada usaha lain selain perusahaan itu. Nah, selama pandemi ini lebih lagi, makin lama karena kerjaan saya di kantor itu hanya membuat program, memperbaiki program, hanya ngontrol karyawan, sedangkan marketing, implementasi, operation yang lain, jadi waktu saya jauh lebih banyak sekarang ini. Jadi saya tidak katakan saya bisa memanage waktu, tapi saya beruntung saya memilih bisnis ini, saya punya waktu. Jadi saya bukan cerita ini ya, jadi saya cuma mengatakan bahwa saya beruntung di sini. Nah, saran saya, jangan terlalu banyak buka usaha. Kalau memang mau ya 1, 2 bolehlah, tapi jangan berlebihan, buang waktu banyak rugi. Saya rasa itu kali ya. Fokus dari 1 hal.
Sampai apa Wah, sih? itu udah menutup pertanyaan-pertanyaan hari ini, Om. Ini pertanyaannya kalau saya lihat ranging usianya tuh dari yang mungkin seumuran saya, orang-orang tua, sampai mungkin masalah-masalah ini sebenarnya mungkin ditanyakan orang tua yang anaknya udah seumuran saya juga mungkin ya. Jadi memang kalau ngomongin parenting ini tuh luas sekali dan maksudnya dan tidak ada apa ya, yaitu yang tadi Om bilang, parenting ini bagaimana kan orang tua menjadi lebih baik ya. Kita mungkin nggak sempurna, tapi bagaimana setiap orang tua menjadi lebih baik lagi. Iya, betul. Oke. Saya sebelum sebelum menutup, izinkan saya, Om, saya mencatat beberapa hal yang sangat menarik menurut saya. Bahwa mengenai hubungan orang tua dan anak tuh seperti kita harus membangun hubungan dan juga harus ada komunikasi. Itu memang penting banget dari kecil ditanamkan. Karena seperti Om bilang, kalau udah dari yang besar-besar, yang pas kita gede, mungkin ada apa, balik lagi, mungkin kurang komunikasi. Mungkin hubungan ke anaknya tidak mulus, atau pas kecil mungkin kurang waktu dengan anak. Nah, yang penting adalah bagaimana kita menjadi orang tua yang lebih baik lagi, seperti Om bilang, sama Wayano. Dan orang tua juga harus menjadi contoh nyata. Nah, ini PR banget. Saya juga jadi ingatkan lagi contoh nyata buat anak, bagaimana dhamma itu juga emang nyata di keluarga, dan bagaimana dhamma itu bisa kita orang tua kasih contoh bagaimana menyelesaikan masalah hidup dengan cara Buddhis. Ini benar banget nih, Om. Karena kadang-kadang kita tahu ya teori ya, anicca, ya, accept, mindfulness gitu kan ya Om ya, yang lagi tren sekarang, teori. Tapi pada saat prakteknya, anak disir dikit, kayaknya udah pengen teriak aja rasanya, sabar gitu. Nah itu memang PR-nya. Para orang tua, apalagi mungkin yang di usia milenial kayak saya, sepertinya mungkin masih usianya masih agak kecil-kecil. Dan bagaimana yang penting adalah agama Buddha itu nyata dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kehidupan di rumah. Karena rumah itu fondasi, yang seperti judul kita ingin hubungan dengan anak bukan penuh drama, tapi kita mau penuh dhamma dalam parenting kita. Oke. Terima kasih banyak Om Jayanto atas waktunya. Mungkin sebelum mau menutup sesi hari ini, Om Jayanto ada sepatah dua patah kata, Cia. Iya, satu hal lagi, kita harus mengakui kita kan belum suci, memang iya. Jadi kalau kita salah, kita harus mengerti kita salah. Jadi dengan mengerti bahwa saya melakukan kesalahan, kita bisa mengkoreksi diri. Ya kan, harus mengakui bahwa kita salah. Jadi kita harus mengkoreksi diri. Demikian juga kita mendidik anak. Kalau kita tahu saya salah mendidik anak, saya berusaha menjadi lebih baik. Seperti tadi, sekarang gimana anak ngajarin kita supaya kita belajar komunikasi ulang dengan anak gitu. Nah ini menyadari kita salah ya nggak apa-apa. Kita namanya belum suci. Nah tapi dengan memperbaiki diri terus kita akan jadi baik. Saya rasa gitu. Ya terima kasih semuanya. Terima kasih juga kepada Wandani telah memberi kesempatan saya. Senang bisa sharing ini. Semoga bermanfaat. Semoga semua makhluk berbahagia. Aduh. Ya. Terima kasih banyak Om. Ya. Atas kesempatannya, nggak terasa udah hampir 2 jam. Kita harusnya setengah 4. Ini sebenarnya saya juga masih ada beberapa pertanyaan, cuman kayak nggak mungkin dibahas. Mungkin nanti kalau memang ada tahun depan, kita bisa ketemu lagi tahun depan ya, karena kita sebentar lagi udah Oke. Kita boleh, sebelum kita foto bareng, saya mau kasih sedikit izin sebentar ya Om, saya mau mengumumkan acara Wandani. Iya. Saya akan saya cancel ini spotlight-nya Om Jayanto. Oke, saya akan menge-share acara Wandani. Apakah sudah terlihat di teman-teman? Apakah sudah terlihat? Belum ya? Posternya apakah sudah terlihat? Belum. Oh, belum ya? Belum ya? Oke, sekarang udah. Udah ya? Ya. Jadi minggu depan tanggal 19, Wandani sudah berusia 25 tahun, ya, tahun silver. 25 tahun pengabdian Wandani, akan ada 2 acara yang dilakukan. Yang pertama nanti tanggal 20 Desember jam 12:30 sampai jam 2.
akan ada sesi untuk pengurus Wandani se-Indonesia dengan tema membangun generasi muda Buddhis yang berbudi luhur. Jadi ini seperti temu kangen virtual ya, lagi pandemi gini, seluruh Indonesia bisa ketemu jam 12:30 sampai jam 2. Informasinya bisa dilihat, nanti juga akan kita upload di Instagram Wandani. Melalui Zoom kita akan ada motivasi, akan ada perayaan bersama, dan ada sharing dari beberapa Wandani di luar-luar kota. Oke, lalu yang kedua, apakah sudah berubah slide-nya? Sudah ya, maaf, soalnya laptop saya kayak agak nge-lag. Wandani Anniversary Talk, dalam rangka merayakan HUT Wandani ke-25, Wandani mengadakan Anniversary Talk dengan judul Magnet Medsos. Bikin cetar atau jiwa gentar. Nah, kayak tadi ada pertanyaan anak-anak demen banget pegang ponsel. Kayaknya udah realita banget, kita aja demen banget pegang ponsel. Jadi kita akan melihat sebenarnya medsos ini bagaimana sih dari kacamata Dhamma, dari kacamata profesional, dan dari kacamata psikolog. Jadi kita mengundang Biku Santacito, lalu ada juga Nadia Felicia, dia adalah profesional sebagai Digital Planning Manager, dan juga psikolog Artavanti, psikolog remaja dan anak, dan ini akan diadakan minggu depan tanggal 20 Desember jam 3 sampai jam 8. Ya, Zoom juga virtual, juga sudah bisa dilihat di Instagram kami. Ya. Akan ada sedikit. Kalau dulu bangun tidurku terus mandi, sekarang berganti. Bangun tidurku terus cari ponsel. Tidak dapat dipungkiri kalau ini realitas sehari-hari. Media sosial dipandang bermanfaat dan penting untuk berkomunikasi interpersonal dengan orang lain. Media sosial sangat erat dengan keseharian. Yang awalnya sedikit, lama-lama berlebihan. Yang awalnya selingan, lama-lama jadi kebiasaan. Apalagi selama pandemi, medsos jadi alternatif hiburan. Banyak cerita karena medsos orang sukses dan tenar. Medsos juga jadi tempat untuk belajar. Namun tidak sedikit berita bahwa medsos menjadi candu. Tidak bermain medsos sebentar saja, rasanya rindu. Awalnya biasa, lama-lama jadi gelisah. Terus datang keinginan memakai gawai tanpa adanya kemampuan mawas diri yang piawai. Tapi ini realita bagi kita semua. Daya tarik medsos luar biasa. Jadi, bagaimana menurut kamu? Magnet medsos bikin cetar atau jiwa gentar? Ya, sekian. Oke, ya sekian itu teaser untuk minggu depan acara dari kita. Jadi teman-teman di sini boleh join. Oke, ini sepertinya mungkin udah keseruan udah pada live. Kita foto sebentar sampai agak lama sampai lupa foto. Dari tadi boleh dinyalakan dulu videonya, nggak apa-apa. Yang tersisa saat ini nyalain aja. Ini tadi saya note ada yang dari Pontianak, ada juga yang dari Lampung, Om. Mau gitu. Ya, oke. Boleh dibuka yang lain sebentar videonya. Mungkin udah banyak yang live. Baru lihat wajahnya. Iya, baru lihat wajahnya. Oh iya, tadi lupa untuk kasih, kan kita ada janjinya Om, penanya terbaik akan mendapatkan souvenir dari Prema nih Om. Iya. Oke, jadi sudah dipilih, kita akan memberikan souvenirnya untuk penanya ke Rio Sanjaya di Pontianak. Pontianak ya Rio ya, bener ya? Iya. Benar. Oh ya udah ya, nanti habis itu boleh chat ke saya. Susah jawabannya itu. Boleh chat private ke saya, nanti alamatnya nanti kita akan kirimin untuk door prize-nya. Oke. Ya, nggak apa-apa apa adanya ya, kita akan dukung ya. Oke. Ya, siap semuanya. Ya, boleh sisir-sisir sedikit. Oke, 1, 2, 3. Sip. Oke. Thank you semuanya ya. Thank you banyak ya Om Jayanto. Thank you Yo, semuanya. Terima kasih Pak Jayanto. Terima kasih. Atas sharingnya. Iya, sama-sama Bu. Iya, terima kasih.
Iya, exit oke. ya, Thank boleh you ya. semuanya yang sudah hadir di sini. Ya, silakan reform. Saya juga akan end meetingnya ya. Terima kasih Oke. banyak semuanya. Terima kasih, Terima kasih. Jessica. Ya, sama-sama, Bu. Saya end ya meetingnya. Thank you. Sampai jumpa Ya, jangan lupa minggu depan thank ya you. ikut talknya. Selamat sore. Selamat sore.